Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 1. Marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 1. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti membonceng Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Di sebelah jalan terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil penjual bakso. "Bakso, Pak." Selesai melayani pesanan bakso, Siti dan Lani, tukang bakso, melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan dikayu. Mendorong dan mengayu merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Ya, untuk melakukan gaya kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Ayo mengamati. Ya, di sini gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, gambar di atas menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. Kemudian, gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak supir, bus menjadi lambat lalu berhenti. Kemudian yang ketiga, gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Perhatikan gambarnya ya. Gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Ya, menjadi berubah bentuk. Ada panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil.
Kemudian yang keempat, gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Berikut ini menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas, sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan, sehingga bola bergerak ke arah depan. Nah, di sini gambarnya melambungkan bola ke atas, lalu memukul bola ke depan. Nah, di sini ada laporan hasil pengamatan. Di sini tulis atau isi nama kalian ya. Terus kelas 4, alamat di sini sesuai dengan alamat kalian. Misalnya objek atau peristiwa yang diamati adalah ketapel, ember, gerabah, sepak bola, atau bola, sepeda, pintu, meja, kursi. Hasil pengamatan berupa hubungan gaya dan gerak sesuai peristiwa. Misalnya, 1. Anak bermain ketapel, itu berarti arah gerak benda ya. Kemudian yang kedua, menimba dengan ember. Ini benda dia menjadi bergerak. Kemudian pengrajin membuat gerabah. Ini adalah merubah bentuk benda. Kemudian menendang bola, menjadikan benda diam menjadi bergerak. Kemudian mengerem sepeda, benda bergerak menjadi diam. Siti dan Lani sampai di bengkel sepeda. Sambil menunggu pekerja bengkel menambal ban sepeda, Siti dan Lani bercerita. Saat Siti asyik bercerita, tiba-tiba Lani berteriak sambil menunjuk ke atas. "Ada angsa terbang, cantik ya," kata Lani. Siti menjadi teringat bahwa ia pernah membaca cerita fiksi angsa dan telur emas. Berikut cerita yang pernah dibaca Siti. Ayo membaca anak-anak, ikuti cerita dalam bacaan yang dibaca oleh Siti berikut ya. Ini judulnya Angsa dan Telur Emas Aesop. Alkisah ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya.
Nah, anak-anak, dari cerita di atas kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran. Kita sebagai manusia harus bersyukur dengan yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Seperti petani tadi ya, karena ingin kaya raya, ingin mendapatkan telur emas yang banyak, maka dia serakah menginginkan angsanya cepat bertelur banyak, bahkan sampai angsanya dipotong ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Angsanya mati dan tidak ada lagi telur emas yang ada di dalam diri angsa tersebut. Ayo berlatih anak-anak. Berdasarkan bacaan cerita angsa dan telur emas di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa inti dari teks cerita tersebut? Iya, intinya kita tidak boleh serakah ya. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan. Keserakahan hanya akan menghancurkan hidup kita. Tuhan tidak menyukai orang yang serakah. Kemudian yang kedua, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Nah, tokoh utama dalam cerita tersebut adalah petani ya. Kemudian bagaimana sikap yang dimiliki tokoh utama? Sikap yang dimiliki petani adalah tidak sabar, ingin cepat kaya, dan serakah. Nah, kemudian pertanyaan keempat, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Iya, seharusnya petani bersyukur ya karena memiliki angsa yang istimewa yang dapat bertelur emas. Kemudian pertanyaan kelima, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Ya, tentunya bersyukur karena memiliki angsa yang dapat bertelur emas. Aku akan merawat angsa itu dengan baik. Nah, apabila kalian memiliki jawaban yang lain, silahkan ya tambahkan di sini. Pada dasarnya, cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, filosofi, religiositas, dan latar belakang pengarang lainnya. Kemudian selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Ayo berdiskusi. Banyak cerita fiksi yang dapat kamu baca di perpustakaan sekolah atau di toko-toko buku. Buatlah kelompok terdiri atas 5 anak. Kemudian setiap anak mencari 5 judul cerita fiksi, baik di perpustakaan sekolah, di toko-toko buku, maupun dari internet. Mintalah pendampingan kakak atau orang tua pada saat mengakses internet. Cerita yang diperoleh setiap siswa hendaknya dibaca oleh 4 anak anggota kelompok. Setelah kelima anak membaca cerita yang diperoleh, berdiskusilah mengenai inti cerita. Kemudian tuliskan hasil diskusi pada kotak tabel berikut. Nah, nanti kalian mengisi ya di sini judul ceritanya apa, tokoh dalam ceritanya siapa, sifat tokoh dalam cerita itu bagaimana, isi cerita dari hasil diskusi itu apa. Ya, silakan kalian berdiskusi bersama teman-teman. Nah, di sini juga ada ya kelanjutan dari tabel yang tadi.
Ban sepeda Siti selesai ditambal. Siti dan Lani lega karena hari sudah sore. Siti dan Lani pulang. Siti mengayuh sepeda dan Lani membonceng di belakang. Siti mengayuh sepeda dengan santai, tidak tergesa-gesa ataupun lambat sehingga laju sepeda Siti pun sedang. Ayo renungkan anak-anak, kamu telah mempelajari hubungan gaya dan gerak. Apakah gaya dan gerak benda penting bagi kehidupanmu? Coba kamu renungkan dan beri alasan atas hasil renunganmu. Tuliskan hasil renungan beserta alasannya dalam bentuk kolom seperti berikut. Nah, di sini kalian boleh menuliskannya ya. Yuk belajar menuliskan cerita berdasarkan apa yang kalian pikirkan dan kalian tahu. Nah, di sini ada kerjasama dengan orang tua. Gaya sangat kamu butuhkan pada saat kamu akan memindahkan barang-barang berat di rumahmu. Misalnya lemari, meja belajar, tempat tidur, dan barang-barang lain. Gaya yang sangat kamu butuhkan pada saat akan memindahkan barang-barang berat di rumah antara lain gaya gerak otot, menarik, dan mendorong. Tuliskan 3 gaya yang sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dihasilkan dari gaya yang kamu lakukan? Bekerja samalah dengan anggota keluargamu untuk mengerjakan tugas ini. Tuliskan hasilnya pada kotak berikut. Ya, silakan di sini kerjasama ya dengan orang tua atau anggota keluargamu. Nah, anak-anak sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton video Ibu hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Dan juga semoga kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.